Konco Web TV sudah nonton program telusur tentang sejarah Hari PMI Nasional yang tayang 3 minggu lalu kan? Nah, sesuai janji nih, kali ini Web TV akan mengupas cerita perjalanan PMI Wonosobo dari sejak masa perintisannya dahulu sampai dengan sekarang. Penasaran? Tonton video ini hingga akhir ya dalam program Demi Masa Web TV. Palang Merah Indonesia yang resmi dibentuk pada 17 September 1945, tepat 1 bulan setelah proklamasi kemerdekaan, telah melalui proses panjang sebelum pencetusannya, termasuk menghadapi beberapa kali penolakan dari pihak penjajah Indonesia kala itu. Tak hanya berhenti di situ saja, setelah resmi dibentuk pun, organisasi kemanusiaan ini masih harus berjuang untuk menyebarkan marwahnya agar berdiri pula PMI di seluruh wilayah Nusantara, termasuk Kabupaten Wonosobo. Setelah lahirnya deklarasi PMI tingkat nasional, maka diimbangi dengan pembentukan ataupun rintisan-rintisan bagi PMI seluruh Indonesia, baik tingkat provinsi, kabupaten, kota, se-Indonesia. Khusus untuk Wonosobo, kita ketahui bahwa PMI di Wonosobo ini memang sudah ada kepengurusannya sejak tahun 1980, di mana kegiatan-kegiatan dulu lebih didominasi pada kegiatan donor darah. Nah, saya masih ingat masa kecil saya kalau bicara PMI adalah masalah darah, sehingga konteksnya adalah memang spesifik darah. Dirintis sejak tahun 1980, PMI Wonosobo telah mendirikan kantor yang sempat beberapa kali berpindah lokasi. Di rumah sakit pernah, rumah sakit Wonosobo, kemudian di stasiun itu tanah milik PJKA, kemudian berkembang bahkan yang terakhir ini dulu pernah di Jalan Sabu Alu, tepatnya di depan kantor kecamatan Kota Lama. Kemudian alhamdulillah sejak tahun 2015 PMI Kabupaten Wonosobo menempati sebuah gedung yang sangat representatif. Ini secara lokasi kegiatan di PMI. Hingga saat ini, kepengurusan dan keanggotaan PMI Wonosobo pun telah beberapa kali berganti periode dengan ketua yang dipilih secara musyawarah mufakat serta perekrutan kepengurusan dan anggota secara sukarela. Tahun 1918 ini diawali Dr. Iwan Suroro, kemudian selanjutnya Insinyur Sulistyo, kemudian Dr. Sugiarto, kemudian Dr. Makmur Santosa, kemudian Pak Agung Suhadi, kemudian Pak Insinyur Bambang Hargono, kemudian Pak Dr. Andes Haji Mukson MM, dan yang terakhir adalah Pak Heru Kuryawan Nurdiansah. Dan ini kalau kita presentasi perkembangannya, ini masing-masing ketua ini 2 periode, Mbak. PMI itu kan konteksnya adalah nyon sewu kalau sapele matur kan prinsipnya kemanusiaan. Sehingga siapapun boleh masuk menjadi anggota PMI, pengurus PMI, ya landasnya adalah kemanusiaan, keikhlasan. Ya bahasa orang mengatakan ibadah lah begitu. Sehingga unsur-unsurnya yang ada di dalam struktur kelembagaan PMI ini, yang pertama pada jajaran pengurus ini adalah kompleks, Pak. Ada yang dari unsur birokrasi, ada dari pengusaha, ada dari relawan juga bisa. Kemudian pada konteks berikutnya pada Dewan Kehormatan pun itu juga sama. Kebetulan periode yang sekarang ini ketuanya adalah Ketua Dewan Kehormatan Pak Andang, Pak Sekda kita. Di sana ada 13 orang, ada alim ulama, ada pengusaha, kemudian ada direktur dan sebagainya. Ini saling melengkapi untuk bagaimana memajukan kinerja PMI di Wonosobo khususnya. Bila dulu tugas kemanusiaan PMI hanyalah seputar donor darah, kini Palang Merah Indonesia khususnya yang ada di Wonosobo ini juga bergerak di bidang kemanusiaan lainnya loh. Ada 3 unit di PMI Wonosobo, yaitu UDD atau unit donor darah yang tupoksinya adalah untuk melayani kebutuhan darah hingga mobile ke desa-desa untuk mengadakan donor darah.
unit klinik sebagai fasilitas kesehatan di PMI yang sudah memiliki pasien dari berbagai kalangan dan usia termasuk lansia hingga membantu persalinan pula. Kemudian yang terakhir adalah unit markas. Markas ini sesuai dengan ketentuan bahwa ini adalah merupakan penerjemah kebijakan pengurus dan kita merupakan unit yang memang pelaksana kebijakan pengurus. Ini kami melayani pada tingkatan yang pertama adalah edukasi tentang kepalang merahan, kemudian edukasi pelatihan tentang pertolongan pertama, kemudian relawan kita diajak untuk mengedukasi bagaimana memberikan sebuah pelayanan kepada korban. Nah, ini 3 unit ini. Jadi 3 unit mempunyai tupoksi masing-masing dan 3 unit mempunyai relawan masing-masing. Untuk donor darah, PMI juga rutin mengedukasi warga terkait kesehatannya apabila bisa ataupun saat di kondisi mereka tidak bisa mendonorkan darahnya. Selain donor darah pasti ada cek pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis. Nah, jadi program kita bahwa orang yang tidak bisa diambil darahnya berarti ada sesuatu atau ada masalah dalam kesehatannya. Ada kriteria kenapa pendonor ini tidak bisa mendonorkan darah. 1, karena hipertensi, tentunya tidak bisa. Kemudian yang kedua, influenza dan sebagainya bisa tertangani. Ada 3 penyakit yang memang tidak bisa dia menjadi seorang pendonor. Yang pertama HIV, kemudian yang kedua sifilis, yang ketiga adalah hepatitis. Paling tidak kita mengetahui seberapa besar Wonosobo ini dengan penyakit-penyakit seperti itu. Kita akan memberikan rekomendasi kepada Dinas Kesehatan yang menangani itu dan dilakukan pendekatan. Jadi singkat cerita bahwa orang yang tidak bisa mendonorkan darah seketika itu kita berusaha untuk mengobati. Memang seperti yang kita ketahui ya konco, di setiap event apapun terutama yang melibatkan banyak massa, sepertinya PMI memang tidak pernah absen dari kehadirannya untuk mengantisipasi bila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan selama penyelenggaraan event. Sedangkan setiap harinya PMI juga selalu siap siaga 24 jam mengantisipasi bila diperlukan saat terjadi suatu bencana ataupun kecelakaan. Selain pertolongan pertama pada korban bencana, ternyata PMI juga turut membantu memberikan bantuan kesejahteraan sosial loh. Di bidang kemanusiaan, membantu korban bencana alam, baik itu kebakaran, tanah longsor, itu adalah rutinitas daripada PMI. Asalkan ada aduan yang masuk ke PMI, paling lama 1 kali 24 jam, teman-teman markas sudah bergerak memberikan bantuan. Cuma PMI di sini tidak bisa memberikan bantuan materi dalam hal uang kepada masyarakat secara langsung. Yang sesuai ADART kami membantunya melalui sembako, melalui barang. Selain bencana, di tahun ini kita juga membantu program pengentasan stunting dari 25 desa kemiskinan ekstrim. PMI selalu hadir. Di Hari PMI Nasional 2022 yang jatuh pada tanggal 17 September kemarin, PMI Wonosobo bahkan memberikan bantuan bedah rumah untuk beberapa rumah yang tak layak huni di Wonosobo loh konco. Wah, keren ya. Bantuan-bantuan tersebut tidak hanya bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung di bidang kesejahteraan sosial saja. Rupanya, dengan seringnya PMI memberikan bantuan langsung ke masyarakat, jadi semakin banyak nih masyarakat yang sadar untuk mau mendonorkan darahnya. Ini dia nih yang disebut dengan hubungan timbal balik yang baik ya konco. Bulan Juli kemarin, stok darah di bank darah kita melebihi kapasitas. Salah satu misi kita di UDD adalah sudah tidak ada lagi pesan berantai di WA, di Facebook, Instagram, ataupun SMS yang intinya ada orang yang butuh darah. Kalau sudah tidak ada seperti itu, berarti PMI
secara organisasi sudah berhasil memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya donor darah. Darah ini ada bermacam-macam. Yang PMI Wonosobo yang belum punya adalah darah yang berkaitan dengan trombosit. Mudah-mudahan di tahun depan kita sudah punya alat trombosit sehingga UDD tidak ada kekurangan darah trombosit. Darah trombosit adalah darah yang perlu pengolahan lebih lanjut. Kalau tidak ada darah trombosit berarti harus memakai darah segar. Darah segar yang langsung diolah dan harus langsung segera digunakan. PMI tiap hari selalu ada, bermacam-macam golongan darah pasti ada. Cuma yang tidak ada adalah darah trombosit, karena kita belum punya pengolahan untuk darah trombosit itu. Konsep kita bagaimana PMI ini hadir di masyarakat. Kita melalui sepak bola PMI ada, di kesenian PMI ada, kemudian di acara bansos PMI ada, di acara HUT Bayangkara, HUT Adiaksa, HUT Wonosobo, PMI hadir. PMI selalu kelihatan. Secara tidak langsung dengan PMI berusaha untuk lebih dekat kepada masyarakat, dengan slogan kita bergerak untuk sesama, saya tes darah untuk sesama juga. Alhamdulillah di bulan Juli kemarin stok darah kita bisa over, dan di bulan Agustus ini kecuali trombosit stok darah kita juga aman. Tidak hanya berpusat di kantor atau markas PMI Wonosobo saja, organisasi Palang Merah ini juga telah dibentuk di banyak sekolah, baik tingkat SMP, SMA, hingga di bangku kuliah di Wonosobo, yang sebelumnya juga telah dididik dan dilatih untuk tujuan mempersiapkan tim penanganan pertama di tiap lingkup sekolah ataupun masyarakat demi keselamatan dan kesehatan lebih banyak orang. Wah, rupanya berbagai cara dan strategi memang harus dilakukan ya, demi memberikan pelayanan maksimal di bidang kemanusiaan oleh PMI. Itu dia kenapa sejak perintisannya sebelum era kemerdekaan, Palang Merah Indonesia juga banyak berjuang demi bisa membentuk organisasi hebat ini. Maka konco, kita sebagai manusia yang juga sudah selayaknya membantu sesama, termasuk salah satu caranya bisa nih melalui donor darah. Atau untuk konco Web TV yang secara fisik tidak memungkinkan untuk donor darah, kita tetap bisa kok membantu lewat donasi di bulan dana PMI yang sekarang ini masih berlangsung loh konco. Jangan sampai ketinggalan ya.